Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102054. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus yang ada pada Excel. Yang pertama yaitu rumus sum. Sum merupakan rumus untuk menjumlahkan. Contohnya, di sini kita buat terlebih dahulu sama dengan, lalu kita cari sum. Di sini kita buat saja 4 tambah 4, lalu kita enter. Nah, akan muncul hasilnya secara otomatis. Lalu kita lakukan lagi cara yang sama seperti yang di atasnya. Lalu jika kita memiliki data rank, caranya yaitu kita masukkan sama dengan terlebih dahulu, lalu kita cari sum. Nah, di sini kita tinggal memblok bagian ranknya, lalu kita enter. Selanjutnya, rumus kedua yaitu min. Rumus ini digunakan untuk mencari angka terkecil. Caranya yaitu seperti biasa, kita masukkan sama dengan terlebih dahulu, lalu min. Nah, di sini kita masukkan saja angkanya secara acak. Lalu kita enter. Nah, data yang keluar otomatis merupakan data terkecil dari semua angka-angka yang telah kita masukkan tadi. Jika datanya itu atau angkanya itu dalam bentuk range seperti ini, maka cara yang dilakukan yaitu kita buat sama dengan terlebih dahulu, lalu kita masukkan min. Nah, di sini kita tinggal blok pada bagian rank yang akan kita cari angka terkecilnya, lalu kita enter. Nah, di sini juga otomatis akan muncul angka terkecil dari semua rank yang telah tadi kita blok. Rumus yang ketiga yaitu max. Max itu merupakan cara untuk mencari angka terbesar. Caranya sama seperti saat kita mencari angka terkecil tadi, yaitu kita buat sama dengan terlebih dahulu, lalu kita cari max, lalu kita masukkan deretan angka secara acak. Ini hanya sebagai contoh, lalu kita enter. Maka yang muncul di sini merupakan angka yang paling besar dari deretan angka yang telah kita buat tadi. Selanjutnya untuk data rank, kita buat dulu datanya. Di sini saya masukkan angkanya secara acak saja. Setelah seperti ini, rumusnya sama. Kita buat sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita cari max. Nah, di sini kita tinggal blok pada bagian rank yang akan kita cari angka terbesarnya. Lalu kita enter. Rumus yang keempat yaitu average. Nah, di sini average itu ialah mencari nilai rata-rata. Caranya yaitu sama, kita buat sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita mencari average. Lalu kita masukkan lagi deretan angka. Setelah itu kita enter. Nah, ini merupakan nilai rata-rata dari deretan angka yang telah kita buat tadi. Rumus kelima yaitu fungsi logika. Di sini kita buat sama dengan terlebih dahulu, lalu rumusnya itu if. Lalu kita pilih pada bagian C2 sama dengan angka 1, petik 2, laki-laki, petik 2 lagi, perempuan, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba masukkan angka 1, lalu kita enter. Nah, maka data yang berubah yaitu data laki-laki. Jika kita ingin menambahkan dua logika, yaitu rumusnya
kita tambahkan IF. Lalu kita pilih C2 lagi, sama dengan 2, koma, kita buat lagi tanda petik untuk yang ketiga. Lalu kita enter. Maka yang muncul di sini angka 1 yaitu laki-laki, yang kedua yaitu perempuan, yang ketiga kosong karena tadi kita tidak memasukkan data pada yang ketiganya. Rumus keenam yaitu kon. Kon merupakan rumus untuk menghitung jumlah data numerik. Caranya itu kita buat sama dengan terlebih dahulu. Lalu kita cari kon. Nah, di sini kita bisa masukkan angka lalu kita enter. Maka yang muncul adalah jumlah data semua angka yang telah kita masukkan tadi. Untuk data rank kita buat datanya terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya, kita masukkan sama dengan dulu, lalu masukin kon, lalu kita blok pada bagian rank yang akan kita jumlahkan angkanya. Hasilnya sama, maka akan muncul semua jumlah angka yang kita buat tadi. Rumus ketujuh yaitu konta. Konta merupakan rumus untuk menghitung jumlah data numerik dan teks. Di sini kita buat data ringnya terlebih dahulu. Rumusnya itu masukkan sama dengan, lalu kita cari konta. Nah, di sini kita tinggal blok pada bagian ringnya, lalu kita enter. Maka akan muncul jumlah dari semua data ring yang telah kita buat tadi. Rumus ke-8 yaitu CONIF. Rumus ini digunakan untuk mencari data dengan kriteria. Caranya kita masukkan sama dengan, lalu kita cari CONIF. Setelah itu kita blok semua data pada bagian bulannya. Lalu petik 2, di sini kita masukkan bulan Januari, lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul angka 2, bisa dilihat pada tabel Januari itu munculnya sebanyak 2 kali. Kita buat contoh sekali lagi, caranya sama yaitu sama dengan lalu CONIF. Lalu kita blok pada data bagian bulan. Lalu kita masukkan bulan Februari. Lalu kita enter. Yang muncul angka 3 bisa dilihat pada tabel bulan Februari muncul sebanyak 3 kali. Rumus ke-9 yaitu CONIF. Rumus ini digunakan untuk menghitung data multiple kriteria. Di sini saya sudah punya contohnya. Dari data ini kita disuruh mencari data laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Caranya yaitu kita buat sama dengan terlebih dahulu, lalu kita cari CONIF, lalu kita masukkan data kelamin pada tabel, lalu koma, kita buat tanda petik 2, kita buat masukkan L, lalu kita tutup lagi. Setelah itu kita buat koma, lalu kita blok lagi pada bagian usia. Lalu kita gunakan petik 2 lagi. Nah, di sini kita masukkan kurang dari 16 tahun, lalu tutup kurung.
Setelah itu kita enter. Nah, yang muncul yaitu 3. Berarti anak laki-laki di bawah 12 tahun itu ada 3 orang. Selanjutnya untuk mencari data perempuan di bawah 15 tahun itu caranya sama sebelumnya, sama dengan terlebih dahulu, lalu count if. Setelah itu kita blok pada bagian kelaminnya, data kelamin. Lalu kita masukkan P. Lalu kita blok lagi pada bagian usia. Lalu kita masukkan kurang dari 16. Lalu kita enter. Nah, yang muncul itu angka 0, berarti perempuan usia di bawah 16 tahun itu tidak ada. Data selanjutnya yaitu mencari data laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 16 tahun. Cara yang digunakan sama seperti cara pada saat mencari data laki-laki dan perempuan tadi. Setelah kita masukkan data laki-laki, kita tambahkan tanda plus, lalu kita masukkan lagi data pada bagian perempuannya. Lalu kita enter. Rumus ke-10 itu sum if. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah dengan kriteria. Rumusnya itu sama dengan sum if, lalu kita blok pada bagian datanya. Lalu kita masukkan huruf L, lalu kita masukkan lagi data jumlah pendapatannya, lalu enter. Nah, hasilnya merupakan jumlah pendapatan laki-laki. Selanjutnya, mencari total pendapatan laki-laki. Caranya sama seperti saat kita mencari pendapatan perempuan. Rumus ke-11 yaitu sum if. Kita masukkan rumus sum if terlebih dahulu, lalu kita blok pada bagian data jumlah pendapatan,
koma, lalu data pada bagian ring kelamin, lalu koma lagi, lalu beri petik 2, kita masukkan L, lalu koma, kita masukkan lagi data pada jumlah pendapatan. Selanjutnya kita masukkan data lebih dari 100.000, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini muncul total pendapatan laki-laki di atas 100.000, yaitu sejumlah 720.000. Selanjutnya kita akan mencari total pendapatan perempuan. Rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu sama dengan sum if, lalu kita blok pada bagian jumlah pendapatan. Lalu kita blok juga data pada bagian kelamin. Lalu petik 2P, lalu kita masukkan lagi data pada jumlah pendapatan, lalu kita petik 2, lebih dari 200.000. Nah, hasilnya yaitu sebesar 300.000. Rumus ke-12 yaitu VLOOKUP. Rumus ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Di sini saya sudah punya datanya. Rumusnya kita buat sama dengan terlebih dahulu, lalu kita cari VLOOKUP. Nah, di sini kita masukkan kode, lalu kita pilih atau kita blok tabel barang yang telah kita siapkan. Setelah itu, karena di sini nama barang berada di kolom kedua, maka kita buat 2, lalu kita rank lookup. Di sini kita pilih false, lalu kita enter. Nah, data yang muncul seperti ini. Lalu pada bagian kode, kita bisa tambahkan dengan kode-kode yang ada pada tabel barang. Di sini kita masukkan secara acak. Setelah itu kita bisa langsung tarik pada nama barang. Nah, karena di sini masih ada data yang salah, maka kita perbaikinya dengan cara kita kembali pada bagian atas yang telah kita buat tadi. Nah, di bagian tabel barang kita bisa blok, lalu kita tekan F4. Setelah itu kita enter. Lalu kita bisa tarik lagi ke bawah. Nah, data yang tadi salah sudah diperbaiki dan kodenya sesuai dengan nama barangnya. Pada bagian harga kita lakukan sama, yaitu kita buat rumus sama dengan, lalu VLOOKUP, lalu kita pilih kode, lalu kita blok pada bagian tabel barang. Nah, karena di sini harga terdapat pada kolom 3, kita buat 3, lalu kita pilih false. Setelah itu kita enter. Di sini kita akan ubah terlebih dahulu seperti sebelumnya agar tidak ada data yang salah. Kita blok pada bagian tabel barang, lalu kita tekan F4. Selanjutnya kita bisa tarik ke bawah. Nah, setelah seperti ini tidak ada data yang salah.
Rumus ke-13 yaitu hal lookup. Rumus ini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal. Caranya di sini kita masukkan rumus terlebih dahulu sama dengan hal lookup. Lalu kita masukkan kode jurusan. Setelah itu kita blok pada bagian data. Setelah itu karena nama jurusan terdapat baris kedua, maka kita tambahkan 2 di situ. Lalu kita pilih fields. Agar tidak ada data yang salah, kita lakukan yang sama pada bagian tabel. Kita blok, lalu kita tekan F4. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini muncul nama jurusan secara otomatis. Selanjutnya pada bagian SKS kita lakukan yang sama dengan hal lookup. Lalu kita pilih kode jurusan, lalu kita blok pada bagian data-datanya. Karena di sini SKS pada baris ketiga, kita masukkan angka 3. Lalu kita pilih fields, lalu enter. Agar tidak salah lagi, kita ubah pada bagian data-data, kita blok, lalu kita tekan F4. Lalu kita bisa tarik lagi ke bawah. Selanjutnya, rumus ke-14 yaitu date. Rumus ini digunakan untuk mengolah tanggal. Rumusnya yaitu sama dengan date. Sebagai contoh, tahunnya kita buat saja 2021, bulannya bulan 4 dan tanggal 4. Lalu kita enter. Nah, di sini akan otomatis berubah. Cara lainnya yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita tambahkan teks pada bagian awal date, lalu pada bagian akhirnya kita tambahkan lagi dengan koma, petik 2, DD, YMM, dan YY. Lalu kita enter. Nah, data yang muncul akan seperti ini. Rumus ke-15 yaitu substitute. Rumus ini digunakan untuk mengganti kata tertentu. Di sini rumusnya itu sama dengan substitute. Nah, di sini sebagai contoh kita buat saja mereka adalah orang biasa. Nah, di sini kita akan mengganti kata mereka itu menjadi kata kami. Kita tambahkan koma, kita petik 2 lagi. Nah, kita tandai pada bagian kata mereka, lalu koma lagi. Nah, di sini kita buat kata ubahnya jadi kami, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kata-katanya akan otomatis terubah juga. Rumus ke-16 yaitu trim. Rumus ini digunakan untuk menghapus spasi. Caranya yaitu di sini kita buat kalimatnya terlebih dahulu, lalu kita tambahkan spasi. Setelah seperti ini, kita bisa masukkan rumusnya yaitu sama dengan trim, lalu tekan pada bagian kalimatnya, lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat sudah terjadi perubahan pada kalimat yang telah kita buat tadi. Yang ke-17 yaitu upper.
Rumus ini digunakan untuk mengubah kata menjadi huruf kapital. Rumusnya itu sama dengan upper. Lalu di sini kita bisa tambahkan kalimat. Pada hurufnya kita bisa buat secara acak. Setelah itu kita enter. Nah, maka kalimat yang kita buat huruf secara acak tadi berubah menjadi huruf kapital semua. Rumus ke-18 yaitu lower. Rumus ini digunakan untuk mengubah kata menjadi huruf kecil semua. Rumusnya sama dengan lower. Nah, di sini kita bisa tambahkan kalimat. Kita bisa buat kalimatnya secara acak. Setelah itu kita enter. Nah, otomatis kalimat yang tadi kita buat hurufnya secara acak akan berubah menjadi huruf kecil semua. Ke-19 proper. Rumus ini biasanya digunakan untuk merubah awal kata menjadi huruf besar. Rumusnya sama dengan proper. Di sini kita bisa masukkan kalimat apa saja. Setelah seperti ini bisa kita enter. Nah, di sini kalimat yang kita buat acak hurufnya tadi sudah berubah menjadi huruf besar di awal kata. Rumus yang ke-20 yaitu if error. Rumus ini biasanya digunakan untuk mengatasi rumus yang error. Nah, di sini kita buat contoh satu rumus yang error. Kita buat di sini sama dengan 34 dibagi X atau Y. Lalu kita enter. Nah, di sini datanya error. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan rumus if error. Caranya sama dengan if error buka kurung data yang tadi, lalu kita koma, lalu kita buat di situ kata salah, lalu kita enter. Nah, data yang tadi error sekarang sudah berubah menjadi kata salah. 21 yaitu left. Rumus ini digunakan untuk mengambil data dari kiri. Nah, di sini kita buat contoh kalimatnya. Setelah seperti ini, kita bisa masukkan rumus yaitu sama dengan left. Lalu kita pilih kalimat yang telah tadi kita buat. Selanjutnya, karena kita akan mengambil data dari kiri, maka di sini kita bisa hitung huruf yang kita ambil itu. Di sini kita masukkan 3, lalu kita enter. Maka otomatis data yang sebelah kiri akan muncul. Rumus ke-22 yaitu mid. Rumus ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari tengah. Nah, rumusnya itu sama dengan mid, lalu buka kurung. Nah, di sini kita bisa masukkan kalimat,
Di sini saya buat saja tahun baru 2021. Selanjutnya kita bisa hitung jumlah huruf dari kata yang akan kita ambil, itu 4. Lalu kita bisa enter. Nah, otomatis di sini data dari tengah yaitu kata baru akan muncul. Rumus ke-23 yaitu right. Rumus ini biasanya digunakan untuk mengambil data dari sebelah kanan. Caranya itu sama dengan right. Nah, di sini kita bisa tambahkan kalimat setelah itu pada bagian kanan kita bisa hitung jumlah kalimat yang akan kita ambil. Nah, di sini kita akan mengambil kata contoh yaitu terdiri dari 6 huruf. Lalu kita enter. Nah, di sini akan otomatis muncul kata contoh. Terakhir, len. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah, di sini kita bisa masukkan rumusnya, lalu kita bisa tambahkan kata yang akan kita hitung jumlah karakternya. Lalu kita tekan enter. Nah, di sini akan otomatis muncul jumlah huruf yang ada pada kata yang telah kita buat tadi. Mungkin ini saja rumus yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dan terima kasih.